Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 9, Kayanya Negeriku, untuk materi kelas 4 pelajaran IPS dan PPKN. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari pada kali ini? Kita pertama kali akan membahas mengenai pelajaran IPS, ya. Nah, pada materi IPS kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya alam. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Masih ingat nggak pengertiannya? Jadi, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, apa saja? Yang pertama adalah sumber daya alam dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya banyak dan tidak cepat habis. Contohnya ada matahari, air, udara, tanah, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu ada hasil peternakan, hasil perikanan, dan juga ada hasil pertanian. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan cepat habis jika digunakan terus-menerus. Nah, ini contohnya adalah minyak bumi, kemudian batu bara, emas, perak, dan juga tembaga. Nah, ini adalah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Ada biji besi, biji perak, dan sebagainya. Selain menjelaskan mengenai pengertian sumber daya alam, kita juga belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, apa saja sih kira-kira? Yang pertama adalah menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Kita tidak boleh ya menggunakan sumber daya alam itu secara berlebihan, kemudian dengan boros mengeksploitasi sumber daya alam itu juga tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Seperti kita tahu bahwa banyak hutan ya yang dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman, kemudian lahan pertanian, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Jadi maksudnya di sini adalah kita itu boleh menebang tanaman atau menebang pohon asalkan pohon atau tanaman itu sudah dewasa, sudah gede gitu ya. Jangan sampai tumbuhan yang masih kecil atau pohon yang masih kecil itu kita tebang, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah melakukan reboisasi pada lahan gundul. Jadi pada saat kita sudah menebang pohon, maka kita juga wajib untuk melakukan penanaman kembali atau biasa disebut dengan reboisasi. Kemudian yang kelima adalah memperbaiki lahan bekas tambang. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, selain kita belajar IPS mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam, kita juga akan membahas mengenai pelajaran PPKN. Yang akan kita pelajari kali ini adalah pengertian hak dan kewajiban masyarakat terhadap air. Ayo, kalian masih ingat nggak apa perbedaan hak dan kewajiban? Yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Berarti hak itu kebalikannya. Berarti apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak terhadap air. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Jadi apa sih hak kita terhadap air? Untuk apa sih manfaatnya atau hak air itu bagi kita? Yang pertama adalah untuk mandi. Pasti ya, kita semua itu setiap hari mandi minimal 2 kali, yaitu mandi pagi dan mandi sore. Nah, selain untuk mandi, air itu juga berfungsi untuk mencuci pakaian.
kita setiap hari memakai pakaian bersih. Maka pada saat pakaian kita kotor, maka harus segera dicuci. Dan mencuci itu juga membutuhkan air, seperti itu. Yang ketiga adalah untuk minum dan masak. Ini adalah kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Setiap hari pasti minum, ya kan? Kemudian masak. Masak itu juga pasti membutuhkan air. Coba kira-kira apa yang terjadi ketika kita masak tapi nggak pakai air? Apakah bisa? Nggak bisa ya, kita nggak bisa masak tanpa adanya air. Yang keempat adalah untuk keperluan sehari-hari. Contohnya keperluan sehari-hari itu misalnya untuk mencuci piring, mencuci buah, mencuci sayuran, mencuci beras, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah sarana pengairan. Sarana pengairan ini digunakan untuk petani ya. Biasanya pengairan ini adalah untuk mengairi sawah. Misalnya petani menanam padi, menanam jagung, menanam sayuran, itu semua membutuhkan air. Jadi ini adalah hak kita terhadap air. Selain membahas mengenai hak kita terhadap air, kita juga mempunyai kewajiban terhadap air ya. Berarti kalau kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Terhadap air itu apa saja? Yang pertama adalah mematikan keran air saat tidak digunakan. Contohnya, kita habis mandi, habis wudhu gitu ya, maka kerannya segera dimatikan. Jangan sampai kita malah boros air. Jangan dibiarkan air itu terbuang sia-sia, seperti itu. Kemudian, selain itu adalah menanam pohon di pekarangan rumah. Apa ya manfaatnya menanam pohon itu? Jadi, pohon yang kita tanam itu kan ada akarnya ya. Nah, akar itu fungsinya adalah untuk menahan air atau untuk menyimpan air. Kemudian yang ketiga adalah tidak membuang sampah ke selokan. Kita tahu misalnya kalau kita membuang sampah ke selokan maka airnya akan keruh, airnya akan kotor, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mandi dan mencuci pakaian dengan air yang cukup ya. Jangan sampai kita itu menggunakan air seenaknya ya kan. Jangan sampai ya. Terus diusahakan ketika kita mencuci pakaian itu lebih baik ditunggu dulu agar cuciannya itu agak banyak ya, agar tidak terlalu banyak menghabiskan air dalam mencuci. Kemudian yang kelima adalah tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Karena pada saat kita menebang pohon, maka akarnya juga akan hilang. Ketika akar pohon tanaman hilang, maka tidak ada yang bisa menyimpan air lagi di dalam tanah. Nah, selain itu, kita juga akan mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan dalam melakukan atau dalam melaksanakan sumber daya alam. Nah, di sini ada persatuan dan kesatuan ya, maka dilaksanakan secara bersama-sama. Yang bisa kita laksanakan adalah 1. Kerja bakti membersihkan selokan dengan yang penuh sampah. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong membersihkan sungai dari sampah. Jadi kata kunci di sini adalah persatuan dan kesatuan, maka harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, masih sama ya, mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, gotong royong membangun sarana kebersihan ya. Kemudian selain itu adalah menanam bibit pohon di sekitar taman. Jadi ketika kita banyak menanam pohon, maka akan banyak akar di situ. Maka akan banyak air yang dapat disimpan di dalam tanah oleh akar tanaman tersebut. Nah, kita juga mengidentifikasi usaha pelestarian sumber daya alam. Usaha pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti gambar di samping. Apa ya kira-kira ya? Nih, yang pertama adalah pemanfaatan botol plastik untuk menanam. Kita tahu ya bahwa di sekitar kita itu banyak sekali botol-botol plastik. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai pot untuk menanam tanaman. Contohnya untuk menanam sayuran seperti
Kemudian yang kedua adalah panel surya. Panel surya itu adalah proses untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik, yaitu menggunakan alat yang namanya panel surya. Kemudian yang ketiga adalah reboisasi, yaitu melakukan penanaman kembali. Dan yang keempat adalah menangkap ikan dengan menggunakan jaring tradisional. Nah, di sini kita juga belajar mengenai akibat tidak melaksanakan kewajiban, ya. Apabila kewajiban telah dipenuhi, maka kita pun dapat menerima hak untuk menikmati sumber daya alam. Nah, selain itu, kira-kira apa akibatnya ketika kita tidak melaksanakan kewajiban? Nih ya, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam, maka hak pun tidak akan bisa kita dapatkan. Contohnya ya, apabila kita membuang sampah ke sungai, maka sungai tersebut akan semakin menyempit karena sampah dan juga bisa menyebabkan banjir. Sekarang giliran kita untuk membahas contoh soal ya. Nah, coba kita lihat ya dari soal nomor 1. Berikut merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah A. Kapas, B. Minyak bumi, C. Batu bara, atau D. Emas. Coba kita lihat di sini ya. Di sini pengertiannya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, berarti jumlahnya banyak dan juga tidak cepat habis. Berarti yang paling tepat di antara pilihan ini adalah yang A, yaitu kapas. Next, kita ke soal nomor 2. Ibu Sinta senang membeli dan memakai perhiasan ketika menghadiri acara-acara tertentu. Bahan dasar dalam pembuatan perhiasan tersebut adalah termasuk sumber daya alam A. Hayati, B. Dapat diperbarui, C. Tidak dapat diperbarui, atau D. Pabrik. Nah, sekarang coba kita lihat di sini ya. Membuat perhiasan, biasanya perhiasan itu terbuat dari emas, dan emas itu adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 3. Berikut adalah pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana kecuali A. Menyalakan lampu sepanjang hari, B. Melakukan reboisasi, C. Memanfaatkan sumber daya alam secukupnya, atau D. Tidak mengeksploitasi sumber daya alam laut. Coba di sini ada kata kecuali, berarti jawaban yang tepat, berarti yang tidak bijaksana ya, adalah yang A, benar ya, yaitu menyalakan lampu sepanjang hari. Next, kita ke soal nomor 4. Kewajiban yang harus dilakukan terhadap sumber daya alam di sekitar adalah A. Acuh tak acuh dengan sumber daya alam, B. Memanfaatkan sebanyak-banyaknya, C. Memanfaatkan dengan baik, atau D. Menjaga kelestariannya. Di sini ada kata kewajiban, berarti yang harus kita laksanakan terhadap sumber daya alam adalah yang D ya, menjaga kelestariannya. Kita tidak boleh boros. Next, kita ke soal nomor 5. Hak masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada adalah A. Melakukan tebang pilih, B. Melakukan reboisasi, atau C. Menjaga keseimbangan sumber daya alam, atau D. Memanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini pengertian hak, berarti yang kita dapatkan terhadap sumber daya alam adalah yang D ya, memanfaatkan
untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang giliran jenius ya mengerjakan latihan soal. Kita mulai dari soal nomor 1. Segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia disebut dengan A. Sumber daya alam, B. Potensi alam, C. Sumber alam, atau D. Bahan tambang. Next, ke soal nomor 2. Manfaat menggunakan sumber daya alam dengan bijak yaitu A. Sumber daya alam akan habis, B. Sumber daya alam akan dapat dihasilkan lagi, C. Sumber daya alam dapat dinikmati generasi berikutnya, atau D. Hasil olahan sumber daya alam dapat dijual ke luar negeri. Soal nomor 3. Sumber energi terbesar di bumi adalah A. Angin, B. Batu bara, C. Matahari, atau D. Minyak bumi. Next, ke soal nomor 4. Berikut adalah sumber daya alam hasil perkebunan kecuali A. Teh, B. Kopi, C. Padi, atau D. Cengkeh. Next, ke soal nomor 5. Berikut ini yang termasuk jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu A. Emas dan besi, B. Sinar matahari dan angin, C. Tumbuhan dan minyak bumi, atau D. Batu bara dan air. Next, kita ke soal nomor 6. Mendapat air untuk memenuhi kebutuhan merupakan titik-titik manusia. A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, atau D. Kebiasaan. Next, kita ke soal nomor 7. Contoh perilaku tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yaitu A. Menggunakan air dengan boros, B. Menangkap ikan di sungai menggunakan jaring, C. Menggunakan listrik dengan hemat, atau D. Melakukan reboisasi hutan. Next, ke soal nomor 8. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus kita gunakan dengan sebijak mungkin karena A. Jumlahnya melimpah, B. Mudah dibuat ulang, C. Harganya sangat mahal, atau D. Jumlahnya terbatas. Next, kita ke soal nomor 9. Dalam pengelolaan sumber daya alam, sebaiknya A. Menggunakan teknologi yang mahal, B. Memakai peralatan yang canggih, C. Menggunakan mesin yang paling maju, atau D. Memakai peralatan yang ramah lingkungan. Next, kita ke soal nomor 10.
Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah A. Hak. B. Kewajiban. C. Keinginan. Atau D. Kebiasaan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, serta di akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mudah mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.